Setiap pipis ada gumpalan darah, tapi besoknya sudah nggak banyak darah yang keluar, cenderung cuma lendir gitu pada saat kita pipis. Tapi walaupun volumenya sedikit, bahkan saya cuma pakai penteliner. Penteliner kalau teman-teman belum tahu itu adalah softtek, bukan softtek ya, pembalut, maaf pembalut. Itu normal nggak Pak ya? Boleh minta petunjuknya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Babang Sumedi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus menyaksikan video saya yang sudah mengklik video ini. Tentunya di channel ini kita akan membahas tentang obat-obatan, kita akan membahas tentang farmasi, tentang apotek, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan pada teman-teman semua atau akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman kita. Pertanyaannya cukup panjang, lumayan panjang, jadi saya akan membacakan pertanyaannya kepada teman-teman semua. Yang bertanya seperti ini. Halo Pak, saya mau nanyakan, semoga ada jawabannya. Kalau kita keguguran, tapi darah yang keluar itu cuma sedikit, gimana ya? Soalnya 2 hari yang lalu saya keguguran, saya kontraksi hebat, setelah itu saya pipis ternyata keluar gumpalan darah banyak, hampir 3 kali. Saya bolak-balik ke toilet. Setiap pipis ada gumpalan darah, tapi besoknya sudah nggak banyak darah yang keluar, cenderung cuma lendir gitu pada saat kita pipis. Tapi walaupun volumenya sedikit, bahkan saya cuma pakai penteliner. Penteliner kalau teman-teman belum tahu itu adalah softtek, bukan softtek ya, pembalut, maaf pembalut. Itu normal nggak Pak ya? Boleh minta petunjuknya. Nah, ini sebenarnya bukan ranah saya untuk menjawab. Ini ranah dokter ataupun bidan yang lebih expert di bidang ini. Namun, saya akan menjawab yang saya ketahui, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban kepada teman-teman yang bertanya ini. Oke, dari pertanyaan tadi bahwasanya kita ketahui kakaknya ini sedang mengalami keguguran. Kita nggak tahu berapa bulan usia kandungannya karena mengalami keguguran. Biasanya kalau keguguran itu kita dinyatakan positif, habis itu ada indikasi tertentu, entah karena kita setiap jatuh ataukah pengaruh obat-obatan dan lain sebagainya, keluar gumpalan darah dari lubang vagina kita. Jadi itu bisa dikatakan indikasi keguguran, namun lebih pastinya, lebih jelasnya silahkan kontrolkan ke dokter spesialis kandungan. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kenapa ya? Apakah aman atau biasa saja? Keguguran yang saya ketahui itu adalah gugurnya janin yang masih dalam berbentuk gumpalan darah, embrio, ataupun sudah berwujud janin. Ini pun kondisinya harus dipastikan oleh dokter. Apakah benar-benar ini hanya gumpalan darah biasa ataukah benar-benar gangguan hormon, apakah benar-benar karena hamil. Kalau Mas Diti kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini aman atau tidak, ataukah biasa atau tidak, tentunya di sini kakaknya silahkan konsultasikan ke dokter spesialis kandungan dengan dilakukan USG, baik itu 3D maupun 4D, supaya lebih melihat ke dalam kandungan atau dalam rahimnya, apakah kakaknya silakan kontrolkan ke dokter spesialis kandungan. Kalau memang kakaknya ini hamil dan itu keguguran, itu tentunya nanti dicek, dikontrol di dokter spesialis kandungan, apakah sudah bersih atau belum di dalam rahim kakak itu sendiri. Karena kalau kita tidak bersih di dalam rahimnya, maka bisa akan menimbulkan infeksi pada rahim tersebut. Karena itu darah kotor, darah rusak yang sudah terinfeksi. Alangkah baiknya silahkan kontrol ke dokter spesialis kandungan untuk dilakukan pengecekan kalau emang benar-benar kondisi itu sudah bersih dan rahim itu sudah bersih dan aman. Di sini mungkin kakak hanya disuruh untuk istirahat dan dilakukan segera pemulihan. Namun kalau kondisi di dalam rahim itu belum bersih, masih ada tertinggal bercak-bercak darah atau gumpalan-gumpalan yang tidak bersih, maka kemungkinan juga kakak akan diresepkan oleh
dokter spesialis kandungan tersebut itu obat salah satunya mungkin misoprostol ataupun dengan merek Cystotek ataupun Gastrol untuk membantu kontraksi otot rahim supaya membantu pengeluaran gumpalan darah yang sudah mengalami keguguran tadi. Dan ingat, ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan atau dilakukan sendiri tanpa rekomendasi atau tanpa persetujuan atau tanpa instruksi dari dokter spesialis kandungan itu sendiri. Pesan saya buat teman-teman semua di sini yang sedang hamil muda ataupun yang sedang hamil, harap selalu mengontrolkan kandungannya ke dokter spesialis kandungan. Kalau misalnya tidak ada, bisa ke bidan untuk mengecek kondisi kandungannya, apakah kandungannya itu aman, ataukah perlu tambahan-tambahan tertentu, ataukah perlu obat-obat tertentu yang bisa untuk menjaga kestabilan kandungan mulai dari hari atau bulan pertama hamil, positif hamil sampai menjelang hari persalinan. Dan tetap jaga kondisi, jaga stamina, mudah-mudahan yang sedang hamil di sini bisa menjadi ibu dan anaknya selamat sampai menjelang persalinan. Jadi intinya, kalau saya menjawab pertanyaan dari awal tadi, kalau saya pribadi menjawab, silahkan kontrolkan ke dokter spesialis kandungan dengan dilakukan USG, maka disitu akan terlihat apakah masih ada gumpalan darah di dalam rahim ataukah benar-benar sudah bersih. Kalau seandainya sudah bersih, kakak hanya dirasakan obat mungkin multivitamin yang untuk membangkitkan daya tahan tubuh dan pemulihan kakak secara normal kembali. Dan kalau seandainya belum bersih, masih ada tertinggal sedikit mungkin gumpalan darah atau hal-hal yang lain yang perlu dibersihkan, mungkin akan diresepkan obat sejenis misoprostol, Cystotek, Gastrol atau dan lain sebagainya. Karena kalau masih ada tertinggal di rahim, kotoran darah kotor tadi yang sudah terinfeksi tadi, maka akan bisa menyebabkan hal berbahaya di dalam rahim itu sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan dari kakaknya. Saya mohon maaf karena kalau salah dalam menjawab, karena ini bukan bidang saya hanya membantu menjawab. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari kakak ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.